Apakah Ba'alawi memasukkan makam Nabi Hud seperti ucapan Lora Zabidi? Tidak benar bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, dan jika benar-benar hijrah ke sana, memangnya apa bukti sezaman yang semasa dengannya yang membenarkan hal itu? Sebenarnya itu pertanyaan yang kerap diajukan para pembatal Ba'alawi, termasuk Lora Zabidi yang ditulis ulang oleh penulis RMI Anu Banten bernama Muhammad Yasin berikut ini. Saya akan coba menjawab dua hal yang diajukan Lora Zabidi di dalam status tersebut, dan saya sudah berkorespondensi dengan beliau lewat Gus Ali, teman saya di Twitter atau sekarang disebut dengan X. Pertama, benarkah Ahmad Al-Abbah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi itu dimakamkan di Irak? Mungkinkah makam Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi di Husaisa itu dipalsukan? Menurut Kiai Zabidi, jangankan makam manusia biasa, makam Nabi Hud saja itu menurut Ba'alawi ada di Yaman. Sampai sekarang saya tuh masih menemukan video orang yang menganggap makam Ahmad bin Isa di Yaman itu makam palsu. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa yang asli menurut mereka itu makamnya ada di Irak. Seperti Ken Rohya, beliau mengatakan kalau makam Ahmad bin Isa itu ada di Najaf. Jika ini Ra'aituhunya ini kembali merujuknya ke Ahmad, maka jelas semua kitab yang menerangkan tentang makam Imam Ahmad Al-Abbah yang di Husaisah itu akan batal, langsung sambung menyambung batal semuanya. Berarti makam Imam Ahmad Al-Abbah itu di Najaf, di Wadi As-Salam. Atau Kang Babas, beliau juga mengatakan makam Ahmad bin Isa itu yang asli sebenarnya ada di Najaf. Contohnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah, Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad ke-4 Hijriah. Itu Sayyid Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, Sayyid Ahmad tuh. Bahkan mantap sekali ya, sampai ngomong semua orang tahu kalau makamnya cuma ada di Najaf, bukan di Yaman. Kemudian yang terakhir dari KRT Fakih Wiradiningrat dalam tulisannya di situs resmi RMI Anu Banten juga mengatakan Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu wafat di Najaf dan dimakamkan di Wadi As-Salam. Semua klaim itu masih saya dapati sebarannya hingga kemarin malam di sebuah komal di TikTok. Kata mereka Ahmad bin Isa yang asli itu tidak pernah hijrah ke Yaman, namun wafat dan dimakamkan di Najaf. Saya sangat penasaran dengan argumentasi mereka. Maksud saya klaim mereka tentang hal ini semua, apakah ada sumber dan referensinya? Setelah saya browsing-browsing, saya mendapati secuil informasi bahwa mereka itu memiliki sumber yang sama, yaitu dari tulisan dalam sebuah situs yang ditulis oleh KRT Fakih Wiradiningrat berjudul Mengungkap Kemungkinan Siapa Sesungguhnya Datuk Ba'alawi yang Hijrah ke Yaman ditinjau dari kajian sejarah, genetika, dan kitab nasab. Keren banget tuh judulnya. Setelah saya baca-baca, ternyata referensinya cuma satu, yaitu Ansabul Asyair halaman 85. Mari kita buka referensi mereka dan kita mulai dari halaman 83 terlebih dahulu, yaitu penjelasan dari Wangsa Kapace Al-Imami. Wangsa Kapace Al-Imami adalah komunitas keluarga besar orang Arab yang nasabnya itu tersambung sampai Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian berpindah ke Najaf atau Irak. Dan salah satu tokoh dari Wangsa Al-Kapace ialah seorang ahli nasab yang bernama Adnan bin Isa Al-Kapace. Ini bacanya bukan Al-Kopiji tapi Al-Kapace karena di sini kata berbahasa Turki yang berarti pembuka pintu, yaitu Al-Kapace. Silsilah Adnan bin Isa Al-Kapace dijelaskan pada halaman 85 yang sampai kepada Ali bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Perlu diketahui Ahmad bin Isa selain memiliki anak bernama Muhammad seperti termaktub dalam Tahdzibul Ansab dan juga Al-Majdi, pada Muntakhil Al-Talibiyah juga disebutkan bahwa beliau memiliki anak bernama Ali. Baik penulis Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, dan Muntakhil Al-Talibiyah adalah ahli nasab yang sezaman di abad ke-5 Hijriah. Dan Adnan bin Isa Al-Kapace adalah keturunan dari Ali bin Ahmad bin Isa ini. Saat silsilah Adnan bin Isa Al-Kapace ini dijelaskan sampai ke Ahmad bin Isa Al-Abbah Al-Muhajir, namanya itu disebut hijrah ke Indonesia dari Baghdad pada tahun 313 Hijriah. Sumbernya disebutkan dalam footnote, yaitu majalah Al-Arabi edisi 170 halaman 50-51 terbit pada Zulqa'dah tahun 1392 Hijriah. Pikirkan baik-baik ya, ada orang menafikan nasab orang lain hanya karena manuskrip abad ke-6 itu tidak menyebutkan nama Ubaidillah, dan untuk mengisbat nama ini haruslah dari sumber yang lebih tua dari abad ke-6 atau yang semasa dengan manuskrip itu. Tapi saat ada informasi bahwa Ahmad Al-Muhajir ternyata hijrah ke Indonesia bukan ke Yaman pada tahun 313 ini, ternyata sumbernya adalah koran yang baru diterbitkan sekitar 52 tahun yang lalu.
Oke, kita lanjut. Apa yang bisa kita ketahui dari Ansabul Asy'ari ini? 1. Wangsa Kabaja adalah wangsa keturunan dari Imam Ali Al-Uraidi. Oke, clear. Ini artinya Imam Ahmad Al-Muhajir juga termasuk Bani Uraidin. Dan di antara Uraidin yang lain itu bertempat tinggal di Madinah, Mesir, Hadramaut, Iran, Jawa, Irak, seperti termaktub dalam halaman 86. 2. Di antara keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang ada di Hadramaut dan Jawa sangat cocok dengan sebaran Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Ahmad bin Isa Al-Uraidi, sebagaimana reportase ahli nasab yang lebih tua yaitu Imam Murtado Az-Zabidi dalam Haba'iquz Zahab. Wa amma Ali Al-Uraidi Ibn Ja'far As-Shadiq bahwa jitu asyrafil Yaman min Ali Ba'alawi wahum qabail syatta. 3. Wangsa Kabaja ini pada halaman berikutnya secara silsilah itu bertemu leluhur bersama dengan wangsa Al-Jasoni Al-Imami, di mana wangsa ini pun punya saudara sepupu dari As-Segaf, Al-Idrus, Abu Bakar bin Salim, Jamalul Lail bin Akil, Al-Attas, dan bangsa-bangsa lain yang dikenal sebagai bangsa turunan Ba'alawi. Kenapa tersambung secara silsilah? Karena wangsa Al-Jasoni nasabnya itu melewati Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran hingga Imam Alwi bin Abdillah bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya antara wangsa Al-Kabaja dan juga Al-Jasoni ini bertemu secara silsilah kepada leluhur bersama Imam Ahmad Al-Muhajir. Bedanya, Kabaja dari jalur Ali bin Ahmad Al-Muhajir, sementara Al-Jasoni Ba'alawi dari jalur Alwi bin Abdillah bin Ahmad Al-Muhajir. Lantas, di mana informasi yang menjelaskan Ahmad Al-Muhajir ini dimakamkan di Najaf? Tidak ada di buku ini. Kenapa Imam Ahmad Al-Muhajir disebut hijrah dari Baghdad ke Indunus? Tidak tahu juga. Toh sumbernya juga majalah. Dan terserah bagaimana cara mereka menjelaskan Indunus itu ada di mana, entah ini Indonesia atau memang Indunus. Akan tetapi ya, sumber yang lebih tua dari kitab ini sebenarnya mereportase hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu justru ke Yaman. Seperti Ajarus Syafaf. Kitab ini menyebutkan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa ke Yaman, bukan ke Indunus. Kitab ini ditulis tahun 820 Hijriah dan tentu saja lebih tua 624 tahun daripada Ansabul Asy'ari. Apakah Ba'alawi memasukkan makam Nabi Hud seperti ucapan Lura Zabidi? Abu Muhammad Hasan Al-Hamdani, sejarawan asal Yaman yang wafat sekitar tahun 334 Hijriah. Otomatis ini Ba'alawi belum kesebar banyak ya di Yaman. Dalam kitab Sifatul Jaziratil Arab lil Hamdani punya reportase yang cukup menarik. Wa yufidu wadi Saubah ila baladi Mahruh wa haitsu qabru Hud An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabruhu fil Kasibil Ahmar thumma minhu fi kahfi musyarraf fi asfali wadil ahqaf wa huwa wadin ya'khudhu min baladi Hadramaut ila baladi Mahrah masirata ayyam wa ahlu Hadramaut yazurunahu hum wa ahlu Mahrah fi kulli waqtin. Taruhlah Abu Hasan Al-Hamdani ini hidup tahun 200-an Hijriah dan merekam sejarah di masa-masa itu. Maka pada abad ketiga Hijriah, penduduk Hadramaut dari reportasenya dan saksi mata langsung itu sudah menziarahi makam Nabi Hud setiap waktu. Dan karena di tahun ini Imam Ahmad bin Isa menurut klaim Ba'alawi belum melahirkan banyak keturunan, termasuk Bani Alawi, bahkan mungkin saja belum menginjakkan kaki ke Yaman, maka pengetahuan warga Hadramaut tentang makam Nabi Hud sudah ada jauh sebelum itu. Taruhlah Anda tidak mempercayai Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, tapi tahun 200-an Hijriah dari semua informasi itu tidak ada satupun Ba'alawi yang lahir di sana. Laung pendirinya aja belum lahir, bagaimana bisa orang yang belum lahir itu bisa memasukkan makam Nabi Hud yang sudah diziarahi orang-orang Hadramaut sebelumnya? Bagaimana bisa keturunan orang yang belum lahir bisa memalsukan makam Nabi Hud yang sudah diziarahi orang di Hadramaut? Pertanyaannya, klaim bahwa Ba'alawi memalsukan makam Nabi Hud itu sumbernya dari mana? Saya Rombal Abbas, ini Paman yang Ngantor, sampai jumpa.